إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalli wa usallimu ala nabiyyina Muhammadin khatamil anbiya'i wa sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwati fillah, pada pagi hari yang cerah ini, setelah kita bersyukur kepada Allah SWT, kemudian kita bersalawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita hendak tadabbur sebuah ayat dalam Al-Quran yang sangat penting untuk kita perhatikan dan kita amalkan, yaitu dalam surah Al-Isra ayat 23 dan 24 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala takul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima waghfid lahuma janaha dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan Tuhanmu telah memerintahkan untuk tidak menyembah kecuali kepadanya saja, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu hingga sampai saat mereka itu pada masa tuanya di sisimu, maka kamu janganlah mengatakan dan jangan pula berkata dengan kasar, dan ucapkanlah perkataan yang mulia, dan merunduklah di hadapan keduanya dengan kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka telah mengasihi aku waktu kecil. Ikhwati fillah, 5 faedah secara singkat kita petik dari hadis yang mulia, dari ayat yang mulia ini. Yang pertama adalah perintah wajib untuk memurnikan ibadah kepada Allah Ta'ala saja. Imam Syafi'i mengatakan semua firqah batil dan sesat itu berada dalam satu manhaj, yaitu tidak ikhlas dalam beramal dan menyembah banyak Tuhan selain Allah Ta'ala. Ini faedah pertama. Kemudian faedah yang kedua, orang tua adalah manusia yang paling berhak untuk mendapatkan kebaktian kita. Bahkan orang tua adalah pintu surga yang paling utama, sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, An Abi Darda radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-walidu awsatu abwabil jannah fa in syi'ta fa'adhi dzalikal baba au ikhfathu. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa Ibnu Majah, dan derajatnya hasan. Jadi Abu Darda berkata, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang tua adalah pintu surga yang paling utama. Maka jika engkau mau engkau sia-siakan atau engkau jaga pintu tersebut. Intinya mendorong kepada kita, memotivasi agar kita tidak menyia-nyiakan keberadaan orang tua di sisi kita. Ikhwati fillah, selanjutnya faedah yang ketiga, cara bergaul dengan orang tua. Ini ditunjukkan dalam firman Allah yang berbunyi, fala taqul lahuma uffiu wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Maka janganlah kamu berkata Uf itu adalah suatu perkataan yang dibenci ketika mengeluarkannya itu, dan tidak sukai bagi orang yang mendengarnya ketika mendapatkan sesuatu yang galak atau risau. Jadi mungkin perkataannya adalah c atau us atau walah dan lain sebagainya, itu
perkataan yang paling ringan. Kemudian yang kedua, tidak berkata kasar kepada orang tua. Selanjutnya yaitu mengatakan perkataan atau kalimat yang baik dan mulia. Yang mana intinya dari perintah ini adalah mentaati perintah orang tua dan tidak membuat mereka bersedih atau marah. Selanjutnya pelajaran yang keempat yaitu kasihilah kedua orang tua itu dengan ikhlas dan cinta. Ini dari firman Allah Ta'ala yang berbunyi wafidillahuma janaha dzulli minar rahmah, dan merunduklah kamu di hadapan keduanya dengan penuh kasih sayang. Artinya kita mencintai mengasihi orang tua itu ikhlas dengan cinta, tidak karena takut dan juga tidak karena mengharap harta duniawi. Yang terakhir, yang kelima, yaitu mendoakan dan mengingat masa kecil. Sebagaimana firman Allah dalam akhir ayat yang berbunyi wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Wahai Tuhanku, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka mengasihi aku waktu kecil. Dalam tafsir Al-Qurtubi itu disebutkan pengkhususan penyebutan masa kecil itu yaitu untuk mengingatkan kasih sayang orang tua dan keletihan ketika mendidik dan merawat anak. Maka dengan demikian akan menambah kasih sayang dari anak terhadap orang tua dan rasa kasih merindukan kedua orang tua, itu dengan kasih sayang. Ini fathillah tadabbur kita kali ini. Mudah-mudahan Allah SWT berikan kita kefahaman, mudah kita diberikan taufik oleh Allah Ta'ala sehingga bisa mengamalkannya dan menjadikan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Rabbighfir warham liwalidina kama rabbayana shighara.